This boy is Afrizal. He may look like an ordinary child, but he is actually a thalassemia sufferer who lives in Kota Baro, Aceh Besar, Aceh. Every month, he has to come to Zainal Abidin Banda Aceh Hospital for blood transfusions. Afrizal had an older brother, also a thalassemia sufferer, who had already passed away. And to commemorate the World Thalassemia Day, several blood volunteers in Aceh recently visited his grave. Tahun ini kan kita di tengah pandemi, di mana tahun-tahun sebelumnya kita memperingati Hari Thalassemia ini dengan mengajak anak-anak semua berkumpul bersama di suatu tempat, kita berbagi keceriaan. Tapi ini kita lagi prihatin, juga ada himbauan dari pemerintah untuk tetap menjaga prokes, menghindari keramaian, sehingga kita tidak bisa membuat acara. Akhirnya untuk mengenang mereka yang sudah tidak ada, maka hari ini kita kunjungin salah satu makam dari penyintas thalassemia yang sudah mendahului kita. Jadi mungkin ini bentuk ini kita ya, penghargaan kita setinggi-tingginya kepada kedua orang tuanya yang sudah sekian tahun dengan tabah dan ikhlas mendampingi anak-anaknya untuk terus transfusi. Thalassemia is a genetic blood disorder. The body of the sufferer cannot maintain hemoglobin in the blood normally. Usually, humans produce hemoglobin which can last for 120 days, but in the body of thalassemia sufferer, it can only last for 30 days. Since 2008, the Zainal Abidin Banda Aceh Hospital has listed 750 children who regularly receive blood transfusions every month. In fact, they made sure that the number of sufferers continued to increase every year. Blood volunteers for Aceh invited the community to break the chain of thalassemia by not marrying relatives or fellow carriers of thalassemia traits. Ini kita lihat tahun 2018 di mana kami ada mendata bersama dengan Sentra Thalassemia Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin lebih dari 550 anak yang terdata di rumah sakit. Nah, total Aceh sendiri itu dari pendataan kita juga itu lebih dari 750 anak yang sudah transfusi. Nah, ini dari tahun ke tahun terus terjadi penambahan ya, karena kita Aceh ini menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2007 merupakan varian thalassemia yang tertinggi di Indonesia. Jadi kalau saya lihat sekarang penambahan yang sangat-sangat signifikan ini adalah faktanya memang demikian, dan itu sangat wajar kalau ini tidak dihentikan. Makanya mungkin kita mengajak bersama dengan pemerintah Aceh untuk bisa mencegah thalassemia. Minimal kita tahu daerah-daerah mana yang thalassemianya itu lebih tinggi secara karier, kemudian adanya suatu regulasi untuk pencegahannya, yaitu tidak menikah antara thalassemia pembawa sifat dengan thalassemia pembawa sifat. Dengan begitu, angka thalassemia di Aceh bisa direduksi. Nah, satu hal lagi, thalassemia belum ada obatnya, tapi untuk mereka bisa hidup normal itu adalah dengan transfusi darah, dan ini sangat tinggi biaya yang harus ditanggung. Until now, there has not been found a drug that can cure the disease caused by inbreeding. Socialization efforts through social media are still being carried out intensively, and currently there are 1,000 active donors who routinely donate blood to thalassemia sufferers. Apart from Afrizal, there are Darmiati and Mulyadi. These siblings came to Banda Aceh from West Aceh Regency to get blood and a number of vitamins to stay fit. Untuk berobat anak, kontrol ulang. Ada berapa?
anak ada 4, yang 5 anak, yang 1 dulunya meninggal, yang 2 sakit talasemi, yang 2 sehat. Siapa aja namanya anak? Yang sakit Darmiati sama Mulyadi. Sudah berapa tahun usianya? Sekarang kakak Darmiati 16, Mulyadi 11. Kebenarnya setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Untuk apa, Pak? Untuk kontrol ulang, transfusi, ambil obat juga. Siap transfusi, kami pulang, terap duit, dia pulang kami transfusi. Udah selesai transfusi, ambil obat pulang, nanti bulan depan datang lagi, kayak gitu. Itu dari kecil? Bukan, kami kan dulunya nggak tahu, belum tahu apa itu penyakit kan. Yang tahu kami baru umur Darmiati berapa sekarang? 6 tahun lah. 6 tahun baru tahu. Itu tahunya dari mana? Dari dokter pertama kali kan drop dia kan. Dulunya tahu tapi nggak tahu penyakit ini talasemi kan. Drop jadi dirujuk ke Banda Aceh, di sana lah tahu. Oh, di Melabu memang nggak ada ya? Dulunya, sekarang udah ada. Tapi tetap berobat ke Banda Aceh? Tetap, karena di Melabu kan darahnya susah, obat pun nggak ada, dokternya pun nggak ada di sana. Memang ada dokter anak aja, dokter spesialis anak. So far, there has been no accurate data about thalassemia in Aceh after the data released in 2007 ago. The attention of the Aceh government can only be realized concretely by adding the funding in health service system to maintain the life expectancy of the survivors.